Roh-Mu Tuhan yang hidup memenuhi kami di tempat ini. Roh-Mu Tuhan yang hidup memenuhi jemaat-Mu yang menonton dan beribadah secara online Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu Tuhan yang hidup menyegarkan jiwa kami Tuhan, memuaskan kami, membebaskan kami Tuhan dari segala belenggu dunia ini ya Bapa. Kami percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan kebangkitan dan hidup. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu, naik ke sorga, duduk di bawah tahta Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau berkuasa di dunia ini ya Bapa. Sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan yang terlebih besar, yang terlebih mulia ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataan dan firman yang keluar melalui hamba-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom saudara. Puji Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga ini adalah hari yang luar biasa ya, bahwasanya Allah kita Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, dan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Pada hari ini, oleh karena situasi pandemi yang ada di beberapa daerah, terutama sekali di Pekanbaru, dalam zona merah, oleh sebab itu, pada hari ini kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, ya. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan yang berada di rumah boleh menikmati puji-pujian dan penyembahan yang tadi boleh kita naikkan bersama-sama dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di mana kita menaikkan pujian dan penyembahan, pengagungan bagi Dia. Sebab 2-3 orang hadir di dalam nama Tuhan Yesus, di situ juga Tuhan hadir. Oleh sebab itu, pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita beribadah secara online, tetapi biarlah walaupun kita beribadah secara online, kita betul-betul merasakan kasih Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan melalui pujian penyembahan, dan kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 16. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Markus 16 ayat ke-9 dari 9 sampai 20. Jemaat yang di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dari ayat 9 sampai 20, kita baca bersama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain.
Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hari ini kita akan belajar untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apakah makna Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama adalah perintah Tuhan. Perintahnya yaitu untuk memberitakan Injil Injil keselamatan kepada keseluruh umat manusia, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Kalau kita lihat dari awal ayat yang ke-9, 10, 11, dan 12, ketika Yesus sudah bangkit, dia masih menampakkan dirinya kepada perempuan Magdalena, kepada murid-murid Tuhan. Dan Tuhan juga masih menunjukkan kehebatan kuasanya selama dia masih berada di bumi setelah dia mengalami kebangkitan. Yang pertama, dia menampakkan dirinya kepada perempuan itu, Maria Magdalena. Dia nampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kemudian bertemu dengan Maria Magdalena, dan ketika perempuan itu memberitahukan kepada murid-murid Tuhan bahwasanya Tuhan itu telah bangkit dan hidup, dan perempuan itu melihat dan berjumpa dengan Yesus, dikatakan di sini ayat yang ke-11, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kemudian Yesus juga menampakkan dirinya kepada 2 orang murid Tuhan, berbicara di dalam perjalanan, berbicara dalam menunjukkan rupa yang lain kepada kedua murid ini. Lalu murid ini juga menceritakan kepada murid yang lain bahwasanya mereka telah melihat Yesus hidup, Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi di dalam ayat ini juga dikatakan, ayat yang ke-13, murid-murid itu juga tidak percaya. Tidak percaya. Ya. Walaupun sudah diberitahukan kepada murid-murid yang lain, namun murid-murid yang lain juga tidak percaya. Maknanya adalah murid-murid itu sudah bersama-sama dengan Tuhan selama sebelum Yesus mati. Murid-murid sudah melihat tanda-tanda yang ajaib. Melihat air menjadi anggur. Murid-murid sudah melihat bagaimana Tuhan mengusir roh-roh jahat pada seseorang, lalu roh jahat itu keluar. Murid-murid sudah melihat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus, bangkit hidup. Murid-murid juga sudah melihat bagaimana Tuhan berkuasa memberi makan 5.000 orang.
Murid-murid juga sudah melihat bagaimana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya. Bahkan Yesus juga sudah katakan bahwasanya dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit kembali dan mengalahkan maut. Namun di dalam kisah ini dikatakan mempercayai itu tidak segampang. Di dalam mempercayai dalam hidupnya tidak segampang ketika kita mengomongkannya atau memperkatakannya. Aku percaya kepada Tuhan. Bahkan murid-muridnya, aku percaya kepada Engkau Yesus. Namun ketika Yesus bangkit dan orang lain menceritakannya, kita lihat di sini mereka tidak percaya. Sebelum mereka melihat Yesus. Lalu akhirnya Yesus juga di ayat yang ke-14. Akhirnya Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 murid itu. Akhirnya dia menampakkan dirinya. Saudaraku yang terkasih, Maria Magdalena melihat, diceritakan, murid yang lain gak percaya. Bahkan 2 muridnya juga tidak percaya. Persoalan menjadi percaya ini ternyata tidak segampang yang kita kira. Di dalam kenyataan hidup ini, aku percaya kepada Engkau Tuhan, namun di dalam kenyataannya, murid-murid itu tidak percaya. Yesus menampakkan dirinya, padahal Yesus sudah menceritakan sebelumnya, bahwasanya aku akan bangkit. Aku akan menang sebab aku Tuhan. Lazarus sudah aku bangkitkan. Kau sudah melihat banyaknya mukjizat. Tapi mereka hanya mengikut dan mengikut Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Jadi sedang kumpul murid-murid Tuhan yang ke-11. Lalu Yesus nampak di situ, menampakkan dirinya dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dia katakan? Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Menjadi percaya itu ternyata ada hambatan-hambatan untuk bisa mempercayai kebangkitan Kristus secara nyata dalam hidupnya. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, walaupun mereka sudah melihat mukjizat Tuhan. Dan Yesus juga katakan bahwasanya dia mencela karena kedegilan hati mereka. Hati mereka yang degil, yang tidak percaya, walaupun sudah disampaikan dalam hidup mereka. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menegur murid-muridnya. Kenapa kamu gak percaya? Sama temanmu aja kamu gak percaya. Kan sudah kasih tunjuk sama temanmu, sama Maria Magdalena, sama murid-murid yang lain. Sudah melihat aku hidup, tapi kenapa kamu gak percaya? Karena kedegilan hati dan juga karena ketidakpercayaan. Ini menjadi persoalan pada masa sekarang ini. Bagaimana kita harus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak melihat. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Yang percaya bahwasanya Yesus itu telah hidup, Yesus itu telah bangkit, Yesus itu telah berkuasa melakukan banyak mukjizat di dalam kehidupan kita. Lalu pesannya adalah dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ini adalah pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke tahta Allah Bapa, dia berikan perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, beritakanlah kabar baik, kabar Injil ke semua orang. Kabar keselamatan, kabar kehidupan. Amin. Ya. Kabar kehidupan.
Yesus memberikan perintah, kabarkanlah kabar kehidupan, bukan kabar kematian. Kabarkanlah kabar yang menyelamatkan, bukan kabar yang menjatuhkan. Kabarkanlah Injil bagi setiap orang, supaya setiap orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu dia berkata bahwasanya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda, mukjizat-mukjizat Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya, karena orang perlu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Murid-murid tidak percaya sebelum dia melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga murid-murid butuh matanya melihat langsung. Murid-muridnya begitu dia lihat Yesus langsung mereka percaya. Tanda-tanda orang-orang percaya akan Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya sebagai tanda bahwasanya Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir di tengah-tengah orang-orang percaya. Tanda-tanda itu ialah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Karena tanda-tanda ini untuk menunjukkan bahwa Yesus hadir, Yesus berkuasa. Dia menyertai umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saudaraku yang ada juga di rumah yang menonton dan juga mendengar firman Tuhan ini, tanda-tanda orang percaya, dia akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Orang itu akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita menumpangkan tangan kepada orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang mengalami kesembuhan. Pada saat ini ada banyak orang yang sakit. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang mungkin yang sudah, karena terlalu banyak yang sakit hari ini, udah terlalu banyak yang sakit, gimana mendoakannya? Banyak yang sudah hopeless, putus pengharapan. Saudaraku, jangan beritakan ketakutan kepada orang-orang. Jangan beritakan putus pengharapan. Tapi beritakanlah kebebasan. Belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan itulah tanda-tandanya. Dan orang-orang itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Dan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setan itu akan lari, karena kuasa Tuhan lebih besar yang ada di dalam diri kita daripada roh-roh dunia ini. Jadi kalau roh Allah itu begitu besar, mengapa kita takut lagi akan hidup ini? Mengapa kita khawatir lagi? Karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tanda-tanda orang percaya, yaitu mukjizat Tuhan, akan menyertai kita. Dan tanda-tanda orang tidak percaya, dia tidak mengalami sesuatu yang hidup dalam dirinya. Oleh sebab itu, mengapa Yesus katakan, beritakanlah kabar baik, kabar kehidupan, kabar keselamatan bagi setiap orang. Dalam beberapa tahun yang lalu, di dalam pelayanan yang saya alami, ada seorang keluarga meminta untuk didoakan karena orang tuanya sakit. Ya, orang tuanya sakit hampir 3 kali seminggu dia harus cuci darah karena penyakit komplikasi di levernya, kemudian di bagian tubuh yang lainnya, sehingga dia harus cuci darah. Ya, sekali 2 hari dia ke rumah sakit cuci darah, kemudian dia pulang harus balik lagi. Karena apa? Karena hati ataupun levernya itu tidak bisa lagi menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam darahnya. Sehingga
Kalau dia tidak cuci darah, maka seluruh tubuhnya ini merasa kayak kesemutan, ya, sehingga dia begitu menderita sekali setiap hari dalam hidupnya. Ya, malam susah tidur, siang juga gelisah terus. Kenapa? Karena kalau dia siap cuci darah, dia mulai enak dia badannya, ya, karena tidak kotoran itu dia dalam darahnya itu tidak menggerogoti tubuhnya. Ketika dia cuci darah, dia merasa senang, tapi ketika dia sudah 1 hari nggak cuci darah, susah tidurnya. Lalu di dalam satu keputusasaan, dia mengundang kami, ya, pelayan. Saya mengajak beberapa pelayan datang ke rumahnya untuk mendoakan. Lalu mereka mengundang kami, ditanya, "Pak, apa yang mau didoakan?" Lalu dia bilang, "Hidupku kayaknya udah capek kali aku hidup menderita seperti ini. Ya, sakit, susah malam, tidur juga sesak napas. Lalu apa yang Bapak inginkan?" Ya, kalau bisa kita buat perjamuan lah dulu. Perjamuan itu apa? Ya, perjamuan supaya kalau memang Tuhan bisa memanggil saya, udah saya berangkatlah ke surga. Saya biar berangkat ke rumah Bapak, katanya begitu. Ya, berangkat ke rumah Bapak. Lalu saya bertanya, kenapa Bapak mau cepat-cepat dipanggil? Ya, cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Karena sakitku begitu menderita sekali, katanya. Udah menderita kali hidupku. Susah juga, tidur juga malam susah, kepanasan terus, siang juga susah. Jadi kayaknya sudah menderita kali beberapa bulan ini saya. Udahlah, biar saya berangkat. Lalu saya bilang, kenapa Bapak tidak berdoa supaya Tuhan menyembuhkan? Ya, saya bilang sama Bapak ini, kenapa Bapak tidak berdoa, Tuhan sembuhkan aku, supaya aku bisa sembuh. Karena saya datang tidak spesialis untuk memuluskan orang jalan dan meninggalkan dunia ini, ya. Tidak spesialis itu saya. Saya Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk berdoa dan orang itu menjadi sembuh, bukan orang itu menjadi mati atau meninggal. Karena saya tidak belajar ketika kita doakan orang itu mati, ya. Lalu setelah kami layani dia, bagaimana kasih Tuhan atas hidupnya, dan dia mulai mengalami Tuhan, saya bilang berdoalah untuk kesembuhan, jangan berdoa untuk kematian, ya. Walaupun dia memang ingin mati karena begitu sakitnya yang dia derita, berdoa, coba pertimbangkan sekali lagi mana yang mau dipilih, ya, supaya kami bisa berdoa. Lalu dia, ya sudah, kalau memang seperti itu doakanlah saya, katanya. Lalu kami pun berdoa dan mengurapi Bapak ini supaya kesembuhan terjadi, ya, walaupun dia pinginnya mati, tapi kami berdoa, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Lalu kami berdoa, kami beritakan tentang Kristus dan kesembuhan sehingga muncul iman dalam dirinya. Lalu kami berdoa, mendoakan di dalam nama Yesus. Udah Pak, percaya kepada Yesus, angkat puji-pujian setiap hari, muliakan Tuhan, jangan rasakan sakit itu, tapi muliakan Tuhan terus, pujilah Tuhan. Ya, kalau ada sakit, ada suara, ada dari yang lain-lain, kamu mati nanti, abaikan itu. Datang kepada Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, berseru kepadanya, minta Tuhan sembuhkan aku dalam nama Yesus. Lalu kami pulang, dalam beberapa hari kami mendengar bahwasanya mulai terjadi ada pemulihan pada Bapak ini. Ya, waktu itu kami hari Senin, beberapa hari, puji Tuhan Pak, udah mulai ada membaiklah Bapak ini, ya, mulailah membaik Bapak ini katanya, menurut anaknya. Lalu sampai hari Minggu, di hari Minggu ternyata dia, tanpa kami duga, dia telah kembali ke rumah Bapak yang ada di GKK di Pekanbaru, di tempat ini. Hari Minggu dia kembali ke tempat ini, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan datang di tempat ini memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Dia meminta biar aku pulang ke rumah Bapakku, katanya. Ya, Tuhan menyembuhkan dia, dan kami berdoa, Tuhan kembalikan dia kembali ke rumah Bapa, kembali ke gerejamu, kembali beribadah di tempat ini. Ternyata Tuhan menjawab doa, dia kembali, tapi bukan ke surga, saudaraku. Dia kembali bergereja. Dia kembali beribadah kepada Tuhan. Dia kembali kepada Bapa dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan setiap minggu dia datang beribadah ke tempat ini. Dan dia ternyata datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Ada kesembuhan, ada kuasa yang dia rasakan dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan, berita yang kita sampaikan adalah berita kehidupan. Amin. Berita yang saudara sampaikan adalah berita tentang keselamatan. Sekarang ini dunia sedang memberitakan berita tentang ketakutan. Berbagai kematian di India akibat virus COVID. Sampai ribuan orang meninggal. Kemudian di beberapa daerah lagi sekarang sedang di lockdown karena kematian. Bahkan Indonesia juga sedang mengalami masa-masa pandemi COVID-19. Dan Riau sudah ada beberapa orang yang meninggal oleh karena COVID. Dan ICU juga sekarang ini sudah penuh dengan pasien COVID. Manakah yang mau kita beritakan? Manakah yang mau kita percayai? Atau kita akan mempercayai orang-orang yang telah meninggal? Ataukah kita mempercayai Allah kita itu akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya? Tuhan masih memberikan mukjizatnya bagi kita. Amin. Berdoa terus. Kalau ada orang sakit, dalam beberapa hari ini kita berdoa terus untuk Pastor Daniel. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Orang tua mereka yang sakit, kita doakan. Ada orang yang hidupnya di dalam ketakutan, kita berdoa supaya belenggu-belenggu ketakutan bisa disingkirkan. Dan orang-orang itu dibebaskan, merdeka di dalam Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Dan saat dia memuji Tuhan, aku merdeka Tuhan, di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan imun yang kuat, imunnya kuat, imannya kuat, bertambah-tambah sehat di dalam Tuhan. Itulah kekuatan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sampai saat hari ini kita terus berdoa, dan saya percaya umat Tuhan, gereja Tuhan mempunyai iman yang kuat dan percaya terus kepada Tuhan. Ketidakpercayaan, Tuhan mencela ketidakpercayaan. Tuhan mencela kedegilan murid-murid Tuhan, karena mereka tidak percaya. Hari ini kita percaya. Oleh sebab itu, beritakanlah kabar keselamatan kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk kita layani. Kita beritakan kabar keselamatan, kabar kehidupan. Percaya terus, aku bisa sembuh. Orang tuaku bisa sembuh, pastor bisa sembuh di dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan bisa sembuh, anak-anakku berkati jemaat Tuhan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan, sehingga tubuhnya kuat, roh Tuhan mengubahkan kehidupannya, dan dia memperoleh semangat untuk menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah makna kedatangan Tuhan yang kedua? Di dalam Yohanes, kedatangan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14, mari kita bersama-sama baca. Dalam Yohanes 14 dikatakan ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga, kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makna yang kedua adalah, janganlah gelisah hatimu, percayalah. Lagi-lagi Tuhan mengatakan, percayalah. Bahwasanya aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga adalah supaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya, saat nanti dia datang untuk kedua kali untuk menjemput kita. Dia menyediakan tempat dan dikatakan bahwasanya aku akan datang kembali dan membawaku ke tempatmu. Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup kita ini, kita mempunyai batas waktu di dalam tubuh jasmani ini. Saudara, ada batas waktu tubuh kita ini. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dalam tubuh jasmani kita ini. Suatu waktu kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita. Dan kita mengenakan tubuh yang baru di dalam Tuhan. Ya. Kita tidak hidup. Kalau kita lihat kemarin ada meninggal istri Ratu Inggris di umur yang ke-99 tahun. Umur yang panjang. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu hamba Tuhan Billy Graham juga di umur 90 tahunan juga. Ada juga saudara kita kemarin yang meninggal di umur 60 tahun. Pendeta pastor. Ada juga saudara kita yang meninggal di umur 40 tahun. Ada yang meninggal di umur 50 tahun. Ada yang meninggal di umur 30 tahun. Dan waktu-waktu itu adalah waktunya Tuhan. Dan kita tidak bisa menentukan waktunya, karena waktunya Tuhan. Namun orang-orang yang diselamatkan percaya bahwasanya Tuhan naik ke surga hari ini menyediakan tempat bagi kita, supaya kita ketika dijemput untuk datang kedua kali, kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang di rumah, semua ada waktunya. Yesus sudah siapkan tempat bagi kita. Lalu dia berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan kamu khawatir, percayalah bahwa hidupmu yang kamu hidupi sekarang ini adalah hidup sementara. Dan satu waktu memang kita akan meninggalkan tubuh kita ini, lalu tubuh kita yang baru naik ke surga. Itu berarti ada batas umur kita. Batas inilah, sampai dengan batas inilah, Tuhan memberikan kita tugas, pelayanan, waktu bagi kita untuk melakukan pekerjaan perintahnya untuk berbuat baik bagi semua orang, memberitakan Injil, memberikan kabar baik kepada semua orang, dan melakukan hal-hal yang kehendak Tuhan. Itu berarti kematian menurut daging adalah awal daripada kita untuk bertemu dengan Bapa di surga. Itu berarti sebenarnya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, aku telah menyiapkan tempat. Itu berarti kematian bagi kita orang percaya bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita akan kembali, tinggal menunggu waktunya. Kalau Tuhan memberikan kita umur yang panjang, puji syukur kepada Tuhan. Dan sampai saat hari ini Tuhan memberikan kita umur, ini berarti Tuhan menganugerahkan kepada kita satu pelayanan, satu rencana Tuhan atas hidup kita.
percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ada? 1 Korintus 15. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Lihat rahasia yang Tuhan berikan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Bagi kita orang-orang yang percaya, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah. Itu menunjukkan bahwasanya bagi orang-orang percaya kita tidak akan mati. Amin. Kita tidak akan mati. Kita akan hidup. Hanya kita akan diubahkan. Diubahkan itu berarti ya kita meninggalkan tubuh kita yang lama, karena kita sudah dilahirkan dan mempunyai hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Tuhan. Yesus ketika dia bangkit, dia mempunyai hidup yang baru, tubuh yang baru. Kalau kita baca di dalam tadi ayat Markus 16 itu, bagaimana Yesus bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya, padahal pintu itu dikunci. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, ruangan itu dikunci. Jadi saat murid-muridnya itu sedang makan bersama, yang ke-11, lalu Yesus hadir di situ. Itu berarti Yesus menembus dinding yang ada. Dia hadir di situ dengan tubuh yang baru. Dan sama Kristus juga naik ke surga dengan tubuhnya setelah dia bangkit. Dan murid-muridnya memandang dia naik ke surga dengan tubuh yang baru. Demikianlah kita juga nanti akan mengalami dan menerima tubuh yang baru dalam masa-masa ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Jangan percaya, jangan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Sehingga kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu adalah supaya kita bisa naik ke surga, duduk bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan dikatakan di sini, rahasianya adalah kita tidak akan mati. Tapi kita hanya diubahkan dari tubuh yang lama mempunyai tubuh yang baru. Dan firman Tuhan ini, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sulit bisa diterima sebelum kita mengalami kuasa dan anugerah Tuhan. Mengalami mukjizat Tuhan atas hidup kita. Seperti yang saya alami ketika saya telah dibangkitkan Tuhan dari seharusnya dalam kondisi saya yang seharusnya mati oleh karena COVID-19. Dalam masa-masa perjuangan 4 ke 7 hari saya mengalami sakit COVID, membuat sesak napas dalam diri saya. Ya, karena COVID itu merongrong atau merusak paru-paru sehingga sulit sekali bernapas. Pikiran juga sudah sulit sekali. Napas juga sudah sulit sekali. Tapi saya memandang kepada Kristus. Tuhan, Engkau yang punya hidup. Kalau Engkau memanggil saya siap karena tugas. Kalau Engkau memandang tugas itu sudah selesai, aku siap menghadap kepada tahta kudus-Mu. Tapi kalau Engkau Tuhan menghendaki, aku hidup untuk melakukan lagi pekerjaan Tuhan di tempat di dunia ini, maka aku akan hidup. Dan sampai saat hari ini, Tuhan memberikan kehidupan
bagi saya untuk boleh melanjutkan pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya boleh melihat mukjizat Tuhan yang begitu luar biasa yang saya alami dalam hidup kita. Dan mukjizat itu terjadi, tanda-tanda ajaib itu terjadi, dan Tuhan menyertai. Di dalam Yohanes Markus tadi ayat yang ke-20, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap pelayanan, penginjilan, dan apapun yang kita lakukan, Allah turut bekerja dalam pemberitaan firman itu. Dan Roh Kudus menuntun, menyertai kita dan menolong kita dalam kehidupan kita. Hidup dan mati, dan kalau kita pun harus meninggalkan dunia ini, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena semua orang akan meninggalkan tubuhnya jasmani itu. Semua orang akan meninggalkan tubuh yang berupa daging dan darah ini. Tidak satu pun. Tapi kalau kita mempunyai tubuh yang baru di dalam, sama seperti tubuh yang dimiliki Kristus saat dia bangkit, maka tubuh itu akan hidup terus. Percayalah kepada Tuhan. Pesan Tuhan dan makna kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah kabar keselamatan. Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang ajaib, mukjizat-mukjizat Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam hal segala apapun, Tuhan akan menyertai. Yang kedua, dikatakan bahwasanya Yesus naik ke surga, sebab dia di surga sedang menyiapkan tempat bagi kita. Tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Tempat bagi kita yang percaya akan ada kebangkitan setelah kematian. Yang percaya akan kehidupan. Dan yang terakhir, Roh Kudus akan menyertai kita di dalam pelayanan kita. Dalam hidup kita, Roh Kudus menghibur kita, menolong kita, menyertai kita sampai masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia menyertai kita. Puji Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita. Silahkan tim PB. Umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton beribadah secara online di rumah masing-masing. Tanda-tanda yang ajaib dan mukjizat Tuhan menyertai engkau, orang-orang yang percaya. Yang bagian tadi, yang percaya. Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Murid-murid juga, Tuhan Yesus juga menegur murid-murid. Karena mereka tidak percaya Yesus sudah bangkit. Persoalan manusia adalah ketidakpercayaan. Ketika manusia sudah yakin dan percaya, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, menurut selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau
ada kehidupan yang kekal yang Kau berikan Tuhan, yang Kau janjikan bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada Roh Kudus-Mu yang menyertai kami ya Bapa, umat-Mu, yang menyertai kami Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, orang yang terbelenggu boleh dibebaskan, yang diikat oleh roh jahat dibebaskan, diusirkan segala kuasa-kuasa si jahat ya Bapa. Kami boleh melihat Tuhan kebangkitan dan semangat yang baru atas umat-Mu menghadapi kehidupan dunia ini Tuhan, di mana di dunia ini Tuhan membawa kabar ketakutan akan pandemi COVID, tapi kami umat-Mu mengabarkan kehidupan. Roh Kudus-Mu menunjukkan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Tubuh kami kuat dan sehat di dalam Yesus. Umat-Mu Tuhan diberkati di dalam Tuhan. Kami percaya kepada Allah Bapa yang hidup, yang bertahta, yang berkuasa atas dunia ini. Kami percaya kepada Yesus Kristus yang hari ini telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Kami tidak gelisah, kami tidak khawatir. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, umat-Mu. Inilah kepercayaan kami Tuhan. Inilah Tuhan iman kami, boleh memandang kepada Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal bagi umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.